Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi ini, Ahad, 28 Juni 2020, kami akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Riset Pemasaran dengan mengambil tema yaitu media sosial. Salah satunya adalah Instagram. Dengan judul Pengaruh Electronic Customer Relationship Management atau ECRM di Instagram terhadap loyalitas pelanggan. Studi kasus di sini adalah Instagram UD Kayu Apik. Oleh kami, Sherla Sylvia Karyanto, Arum Fitrianingsih, Abdullah Humaidi. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Internet merupakan salah satu teknologi informasi yang tidak dapat dipisahkan dari dunia bisnis, karena internet sangat berguna bagi perusahaan. Peranan internet dalam dunia bisnis sangat signifikan dalam perubahannya di bidang pemasaran, menuntut perusahaan besar maupun pengusaha kecil untuk mampu memanfaatkan internet dalam melakukan promosi pemasaran. Internet juga dapat digunakan sebagai media untuk menarik calon konsumen. Caranya adalah dengan mengirim email dan newsletter yang merupakan contoh pemasaran langsung melalui internet. Internet juga dapat digunakan sebagai media untuk menarik calon konsumen. Caranya adalah dengan mengirim email dan newsletter yang merupakan contoh pemasaran langsung melalui internet. Salah satu jenis pemasaran yang memanfaatkan berbagai media yang ada di internet adalah viral marketing atau pemasaran viral. Salah satu media yang termasuk media internet adalah media sosial. Pemanfaatan sosial media sebagai sarana dalam melakukan promosi digemari oleh banyak pengusaha, baik pengusaha besar maupun pengusaha kecil, karena biayanya yang murah dan terkadang tanpa biaya. Aktivitas online seperti pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial dengan mengirimkan pesan-pesan dan feedback dengan menggunakan kemampuan daya tarik pesan untuk memicu masyarakat untuk dapat memperhatikan pesan yang disampaikan. Media sosial juga mampu menyebarkan informasi dengan cepat dan dengan jangkauan yang sangat luas dan juga tidak terbatas dibandingkan dengan media manapun. Kotler 2014 menerangkan bahwa media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, video informasi dengan satu sama lain dan dengan perusahaan atau sebaliknya. UD Kayu Apik merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang usaha mebel dan berbahan dasar kayu jati Belanda yang jarang dipakai oleh pengusaha-pengusaha mebel lain. Dalam proses pemasarannya, UD Kayu Apik menggunakan berbagai cara seperti promosi melalui mulut ke mulut maupun melalui media sosial. Media sosial yang digunakan oleh UD Kayu Apik salah satunya adalah Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk bagi pemilik Instagram itu sendiri. Mahendra 2014. Customer Relationship Management atau CRM merupakan salah satu cara atau strategi yang dapat digunakan untuk membangun hubungan baik dengan para pelanggan serta menciptakan kesetiaan terhadap produk-produk perusahaan. CRM adalah kombinasi dari proses bisnis dan teknologi untuk memperoleh informasi agar dapat memahami pelanggan-pelanggan perusahaan dari berbagai sudut pandang. Siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka suka.
Kalakota dan Robinson 1999. Penerapan CRM yang baik dalam perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam melihat pasar sasaran atau target pemasaran produk yang akan dituju. Dengan demikian, maka pengambilan keputusan dari pengusaha akan lebih mudah dilakukan untuk kelanjutan dari usaha yang dijalankan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Apakah ECRM atau Electronic Customer Relationship Management berpengaruh terhadap loyalitas konsumen? Tujuan penelitian. Berdasarkan pada permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh ECRM atau Electronic Customer Relationship Management terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak luar. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang bagaimana cara membangun hubungan baik dengan pelanggan dan bagaimana strategi yang dapat digunakan untuk dapat mempertahankan kesetiaan serta loyalitas pelanggan terhadap usaha yang dijalankan dengan menerapkan ECRM atau Electronic Customer Relationship Management. Yang kedua adalah memberikan suatu informasi tentang bagaimana penggunaan media sosial Instagram sebagai media promosi untuk meningkatkan pemasaran dan memberikan kemudahan layanan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Teori. Pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan atau upaya seorang pengusaha yang dimulai dari riset terhadap perilaku konsumen, mengembangkan produk baru sebagai hasil dari riset tersebut, serta mendistribusikan dan mempromosikan barang yang dijual atau diproduksi tersebut. Solihin 2014, 2015. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran menurut KBBI 2016 adalah rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang disarankan pada riset pemasaran. Penilaian perencanaan produk, promosi dan perencanaan penjualan, serta pemberian diskon. Strategi pemasaran pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah strategi segmen pasar. Adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok pembelian yang berbeda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang membutuhkan bauran produk dan bauran pemasaran tersendiri. Yang kedua adalah strategi penentuan pasar sasaran, yaitu penentuan besar dan luasnya segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah strategi posisi pasar, merupakan untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun keyakinan, kepercayaan, dan kompetensi bagi pelanggan. Strategi bisnis. Menurut Linda M. Applegate 2019, strategi adalah serangkaian pilihan untuk menentukan peluang yang dikejar dan pasar potensial dari peluang yang ada. Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai dari para pelanggan sasaran secara profitable. Battle 2018 p. 15. Berdasarkan perkembangan hubungan dengan pelanggan, CRM dibagi menjadi 3 fase: Kalakota,
dan M 2001 P 121, yaitu acquire atau mendapatkan pelanggan, enhance atau meningkatkan keuntungan dari pelanggan yang sudah ada, retain atau mempertahankan pelanggan. Terdapat 5 komponen CRM yang terdiri dari: yang pertama adalah strategi, kedua proses bisnis, ketiga informasi, keempat organisasi, kelima teknologi. Electronic Customer Relationship Management atau ECRM. Electronic Customer Relationship Management atau ECRM adalah pengguna teknologi komunikasi digital untuk memaksimalkan penjualan terhadap pelanggan yang sudah ada dan mendukung secara berkelangsungan penggunaan layanan online. Shopify 2009 P 486. Menurut Ephraim Turban 2010, alat-alat yang dapat digunakan untuk mendukung ECRM antara lain: web page atau halaman web dapat digunakan untuk mencatat pembelian dan preferensi konsumen. Email and automated response dapat digunakan untuk mengirim informasi, konfirmasi, dan membangun korespondensi dengan konsumen. Help desk merupakan berfungsi sebagai customer service yang biasanya menggunakan fasilitas telepon, faksimiles, atau email. Digital marketing atau social media adalah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media seperti blog, website, email, AdWords, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Indikator yang digunakan dalam Electronic Customer Relationship Management adalah sebagai berikut: information quality atau kualitas informasi, easy of navigation atau navigasi atau pencarian situs yang mudah, customer service quality atau kualitas layanan pelanggan. Loyalitas konsumen. Loyalitas pelanggan menurut Griffin adalah how to earn it to keep, bahwa loyalitas pelanggan cenderung lebih dekat dengan perilaku atau behavior, bukan sikap attitude. Kartajaya 2007. Faktor yang menentukan loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa tertentu adalah pembelian berulang. 4 jenis loyalitas yang berbeda muncul bila keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasi silang dengan pola pembelian ulang yang rendah dan tinggi. Griffin 2005 21-24. Keempat klasifikasi tersebut adalah tanpa loyalitas, loyalitas yang lemah, loyalitas tersembunyi, loyalitas premium. Penelitian terdahulu. Judul: Pengaruh Electronic Customer Relationship Management terhadap loyalitas pelanggan melalui kepercayaan pelanggan. Studi pada pelanggan Shopee. Peneliti: Inas Thohiroh 2019. Variabel yang digunakan: variabel kepercayaan pelanggan sebagai variabel intervening dari pengaruh ECRM terhadap loyalitas pelanggan. Teknik analisis data, analisis deskriptif, analisis statistik deskriptif, dan analisis PLS atau partial least squares. Hasil penelitian: berdasarkan analisis statistik pada variabel ECRM, digunakan nilai grand mean sebesar 4,24, yang berarti bahwa ECRM yang dilakukan oleh Shopee sangat baik. Variabel kepercayaan pelanggan diperoleh nilai grand mean sebesar 3,98, yang berarti bahwa pelanggan merasa percaya terhadap Shopee. Sedangkan variabel loyalitas pelanggan diperoleh grand mean sebesar 3,88, yang berarti bahwa loyalitas pelanggan pada Shopee termasuk dalam kategori baik. Pengaruh ECRM dan service quality terhadap customer satisfaction dan dampaknya terhadap customer loyalty.
Marcelina Hartiwi Prabowo 2013. Variable independent yaitu HRM dan service quality. Analisis dan analisis regresi linear berganda. Pertama, secara stimulan HRM dan service quality memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction. Secara parsial HRM dan service quality memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction. Kedua, secara parsial customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap customer loyalty. Ketiga, secara simultan HRM dan service quality tidak memiliki pengaruh terhadap customer loyalty. Secara parsial, HRM dan service quality tidak memiliki pengaruh terhadap customer loyalty. Keempat, secara simultan HRM dan service quality memiliki pengaruh terhadap customer loyalty, tetapi harus melalui customer satisfaction. Pengaruh EWOM di Instagram terhadap loyalitas pelanggan. Brigita Novilia dan Riris Loisa 2019. EWOM sebagai variabel independen. Uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis regresi linear. Berdasarkan hasil pengelolaan data, terdapat pengaruh positif antara kegiatan electronic word of mouth terhadap loyalitas pelanggan yang menggunakan Instagram. Hal ini didasari oleh uji hipotesis yang menunjukkan bahwa uji signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara kegiatan EWOM di Instagram terhadap loyalitas pelanggan kopi Janji Jiwa. Kerangka berpikir ECRM X1 loyalitas konsumen Y. Konsumen akan loyal kepada produk dan juga usaha yang dijalankan apabila perusahaan mampu menyediakan layanan yang mudah dan terbaik bagi konsumennya. Penerapan Electronic Customer Relationship Management atau ECRM yang baik akan sangat mendukung tercapainya keuntungan dari pelanggan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan sarana ECRM berupa Instagram yang digunakan oleh UD Kayu Apik dalam proses pemasaran, penjualan, dan hubungan yang dilakukan dengan pelanggan. Hipotesis Sugiono 2012-93 menyatakan bahwa hipotesis merupakan langkah ketiga dalam peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Berdasarkan identifikasi kerangka berpikir di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. Pengaruh Electronic Customer Relationship atau ECRM di Instagram terhadap loyalitas pelanggan. HA, ada pengaruh Electronic Customer Relationship Management di Instagram terhadap loyalitas pelanggan. HO, tidak ada pengaruh Electronic Customer Relationship Management di Instagram terhadap loyalitas pelanggan. Bab 3. Metode penelitian. Desain penelitian. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Dalam pendekatan kuantitatif ini, peneliti akan bersifat predetermined, analisis data statistik, serta interpretasi data statistik. Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif akan menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis yang ada. Pengukurannya menggunakan kuesioner. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan memudahkan dalam penetapan pengukuran terhadap variabel yang diamati.
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, yaitu variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Definisi operasional variabel. Variabel penelitian Electronic Customer Relationship Management atau ECRM X. Menurut Sugiono 2012 halaman 64 menyatakan bahwa variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Indikator information quality atau kualitas informasi, easy of navigation atau navigasi atau pencarian situs yang mudah, customer service quality atau kualitas layanan pelanggan. Alat ukur kuesioner, skala Likert, skor SS sama dengan 4, S sama dengan 3, TS sama dengan 2, STS sama dengan 1. Loyalitas pelanggan atau Y. Menurut Sugiono 2012 halaman 39, variabel dependen atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat, merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pertama, merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang kedua, tidak tertarik dengan produk pesaing yang serupa. Yang ketiga, melakukan pembelian ulang. Yang keempat, kepercayaan pelanggan. Alat ukur kuesioner, skala Likert, skor SS sama dengan 4, S sama dengan 3, TS sama dengan 2, STS sama dengan 1. Populasi dan sampel. Populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah follower atau pengikut dari akun Instagram UD Kayu Apik. Sampel. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah pengguna Instagram yang mengomentari atau menanggapi akun Instagram UD Kayu Apik. Karena dalam penelitian ini populasi tidak diketahui jumlahnya, maka dalam menghitung sampel dapat menggunakan rumus Lemeshow dengan rumus sebagai berikut. Rumus N sama dengan ZA pangkat 2 XP XQ dibagi L pangkat 2. Keterangan N jumlah sampel minimal yang diperlukan. ZA nilai standar dari distribusi sesuai nilai A sama dengan 5% sama dengan 1,96. P prevalensi outcome karena data belum dapat maka dipakai 50%. Q sama dengan 1 min P. L tingkat ketelitian 10%. Berdasarkan rumus di atas maka N sama dengan 1,96 pangkat 2 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 96,04. Berdasarkan hasil perhitungan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa derajat kepercayaan dari penelitian ini adalah 95% dengan jumlah responden yang diperlukan sebanyak 97 orang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kuesioner, studi kepustakaan, skala pengukuran. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen peneliti mencerminkan pengukuran konstruksi seperti yang dimaksud dalam konsep dan teori, dalam artian mengukur apa yang harus diukur. Uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana. Teknik analisa data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut. Uji reabilitas. Menurut Imam Ghazali 2017, reabilitas merupakan alat untuk menguji kekonsistenan jawaban responden atas pertanyaan kuesioner. Analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya atau Y. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.